Pemirsa, pertemuan 5 ketua umum parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi akhir pekan lalu menguatkan wacana koalisi besar. Namun KIB dan KIR, dua koalisi penyusun koalisi besar, tak kunjung bersepakat menentukan sosok capres dan cawapres. Jika koalisi berisi 2 hingga 3 parpol saja sulit mencari titik temu, apa jadinya saat 5 kepentingan politik harus bersatu? Jangan lupa, bila dalam Pilpres parpol butuh koalisi, maka dalam pemilu legislatif parpol harus berkompetisi. Akankah simpang siur dukungan itu akan mampu ditengahi Presiden Jokowi? Yang Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang apa hubungannya? Itulah pernyataan terbaru Presiden Jokowi terkait dinamika politik terkini. Menurut Jokowi, Presiden tidak ikut campur dengan pembentukan koalisi. Bentuk koalisi KIB. Wah, itu dari presiden itu yang siapa yang dari itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono terbentuk. Baru datang ke saya, Pak, mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya hanya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya bentuk KIB gini, enggak pernah. Pak Prabowo sama Caimin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Caimin? Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Walau pernyataannya merendah diri, dapat dipahami ada peran besar yang dimainkan Presiden Jokowi, seperti menjembatani PKB dan Gerindra yang berhasrat membentuk koalisi. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Caimin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu loh. Bukan karena saya. Jokowi tampaknya juga memainkan peran besar saat menghadiri pertemuan tertutup 5 ketua umum parpol pendukung pemerintah di DPP PAN akhir pekan lalu. Ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sebagai tuan rumah. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski mengaku hanya menjadi pendengar, Jokowi mendorong 5 parpol pendukungnya mencapai kesepakatan untuk membentuk koalisi besar. Cocok. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Sinyal Jokowi langsung ditangkap parpol peserta koalisi. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut 5 parpol pendukung pemerintah memiliki kesamaan visi dan 5 ketua umum sudah satu frekuensi. Prabowo pun memberi istilah tim Jokowi. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Pengamat politik menilai frasa tim Jokowi menunjukkan pengaruh Jokowi sebagai kingmaker, sebuah penegasan bahwa koalisi besar adalah milik Jokowi dan pesertanya adalah parpol yang patuh pada Jokowi. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan di DPP PAN sudah dirancang jauh hari.
Prabowo mengatakan bahwa ini kita semua adalah timnya Pak Jokowi. Ya kalau sudah mengatakan seperti itu, artinya ketua timnya kan Pak Jokowi. Artinya yang mendesain, merancang ya Pak Jokowi. Bisa jadi Pak Jokowi perintahkan Pak Zulhas, tolong dong kumpulkan semua partai koalisi pemerintah yang pro terhadap Pak Jokowi lah, kira-kira seperti itu, yang masih satu barisan. Ya saya sih melihatnya seperti itu. Dan bahkan jauh-jauh hari kan saya sudah katakan bahwa KIB, di mana di dalamnya ada Golkar, ada PAN, ada P3, itu kan milik Jokowi, milik Pak Presiden. Oleh karena itu kalau digabungkan dengan KKIR ya ada Gerindra dan PKB di situ, maka ya memang semuanya adalah partai-partai yang selama ini mendukung Pak Jokowi, yang selama ini mohon maaf ya patuh dan tunduk pada Pak Jokowi begitu. Koalisi besar tentu akan menghasilkan modal elektoral yang juga besar. Jika hasil pemilu 5 parpol digabung, akan terkumpul hampir separuh perolehan suara nasional. Bandingkan dengan kekuatan elektoral Koalisi Perubahan yang hanya 25%. Namun koalisi besar juga menyimpan tantangan besar, yaitu untuk bersepakat menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. KIR misalnya berawal dari hasrat Gerindra dan PKB untuk meloloskan ketua umumnya terjun dalam Pilpres 2024. Namun dalam perjalanannya, Prabowo tampak berminat berpasangan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Belakangan, muncul pula wacana perjodohan Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Caimin tidak tinggal diam. Untuk mengamankan kursi cawapres, Caimin menggalang dukungan 99 kiai di Jawa Timur. Caimin juga menggalang dukungan dari ratusan kades di Jawa Timur. Kubu tetangga juga belum bersepakat soal sosok yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Sikap resmi Partai Golkar jelas mengajukan nama ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres. Sementara DPP PAN justru menjagokan sosok dari luar partai, yaitu Ganjar sebagai capres berdampingan dengan Erick Thohir sebagai cawapres. Sedangkan mayoritas dukungan pengurus P3 di daerah jatuh pada Prabowo dan minoritas suara menginginkan Anies Baswedan. Mungkin koalisi tim Jokowi tak terlalu alot dalam menentukan sosok yang diusung sebagai capres. Toh dari 5 ketua umum parpol peserta koalisi besar, hanya Prabowo yang elektabilitasnya mumpuni. Namun pembahasan soal cawapres dipastikan bakal alot. Di balik dukungan, setiap parpol tentu memiliki kepentingan. Jangan lupa, bila dalam Pilpres parpol butuh koalisi, maka dalam pemilu legislatif, parpol harus berkompetisi. Akankah simpang siur dukungan itu akan mampu ditengahi Presiden Jokowi?